didik dapat mengetahui jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Peserta didik dapat menyebutkan contoh makanan bergizi yang mengandung berbagai nutrisi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun menu makanan sehat dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu. Selanjutnya Ibu akan tayangkan video tentang makanan bergizi. Tolong disimak baik-baik ya. Iya, Ibu. Tolong dicatat tidak ada yang mengganti atau berganti. Iya, Ibu.
bertanya, mengapa kita harus makan makanan bergizi setiap hari? Agar tetap sehat, Ibu. Ya, apa lagi? Agar tidak mudah sakit, Ibu. Iya, benar. Jadi, makanan bergizi adalah pola makan yang mengatur asupan berbagai jenis makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi dan menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Pola ini menekankan pentingnya mengonsumsi beragam jenis makanan agar tubuh memperoleh manfaat maksimal dari masing-masing komponen makanan. Jadi sumber karbohidrat sehat adalah makanan yang memberikan energi secara bertahap dan stabil bagi tubuh. Di sini ada gambar beberapa contoh makanan karbohidrat, yaitu ada nasi, kentang, roti, gandum, dan jagung. Nah, nasi, roti, kentang, dan jagung. Kemudian sumber protein berkualitas, yaitu berbagai jenis makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh dan zat pembangun. Protein dapat diperoleh dari ikan, serta ikan, telur, dan daging. Ya, Ibu. Mengonsumsi beragam sumber protein membantu menjaga variasi menu harian agar tidak membosankan dan tetap menyehatkan. Kemudian ada sumber vitamin dan mineral alami. Sumber vitamin dan mineral alami umumnya berasal dari berbagai jenis sayur dan buah yang segar dan beragam warnanya. Mengonsumsi sayur dan buah secara rutin membantu menjaga keseimbangan gizi dalam tubuh, serta mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal. Manfaat vitamin untuk tubuh, yaitu vitamin memiliki peran dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, vitamin berkontribusi dalam menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat melawan infeksi. Dan vitamin juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit, mata, dan organ tubuh lainnya. Sumber vitamin dan mineral alami seperti buah dan sayur memberikan manfaat penting bagi tubuh karena membantu menjaga keseimbangan fungsi organ, memperkuat daya tahan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan secara keseluruhan.
Sudah Ibu. Ayo silakan perwakilan. Baik. Yang termasuk di karbohidrat itu ada nasi, kentang, ubi. Yang termasuk di protein itu ada ikan dan daging. Yang termasuk di lemak itu ada minyak zaitun dan kentang. Mentega ya. Baik, yang termasuk di lemak itu ada mentega dan minyak zaitun. Yang termasuk di vitamin itu ada jeruk dan semangka. Yang termasuk di mineral itu ada air, dan yang masuk di air itu ada semangka. Iya. Yes, good. Jadi kalian sudah paham ya tentang Iya. materi makanan bergizi. Ya, Ibu. Baik, jadi karena kalian sudah paham dengan materi ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi hari ini. Baik, Ibu. Dijawab secara individu ya. Ya, Ibu. Ibu kasih waktu 2 menit aja. Silakan dikerjakan. Sudah Ibu? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, Ibu, sudah. Kesimpulan kan? Hasil evaluasi kalian Ibu akan periksa di rumah ya, dan Ibu akan bagikan rekan-rekan. Baik, Ibu. Karena kalian sudah paham materi hari ini, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kali ini? Hai Ibu, Ya. jadi dalam kehidupan kita ada makanan yang bergizi dan makanan yang tidak bergizi. Contohnya? Contohnya makanan bergizi itu ikan, roti, telur, daging, dan buah-buahan. Kemudian makanan tidak bergizi itu seperti permen, kue, burger, dan pizza. Iya, benar sekali. Jadi, menjaga pola makan dengan kombinasi bahan makanan yang tepat sangat penting untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan memperhatikan keseimbangan dalam setiap porsi makan. Setiap porsi makan terdiri dari sumber energi, pembangunan pelengkap kita